Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari channel saya. Dan jangan lupa, sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian klik tombol like pada video ini. Materi yang kita bahas hari ini adalah materi persamaan linier satu variabel atau disingkat dengan PLSP. Materi ini adalah materi kelas 7. Sebelum kalian mempelajari materi hari ini, kalian harus paham tentang bab bentuk aljabar. Karena nanti di dalamnya ada variabel dan ada konstanta. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menentukan penyelesaian PLSP, kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian PLSP, dan yang terakhir adalah kalian dapat menggambar grafik penyelesaian PLSP. Persamaan linier satu variabel atau PLSP. Jadi yang disebut persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Jadi disebut persamaan karena tandanya adalah sama dengan, kemudian disebut linier karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, dan disebut satu variabel karena pada persamaannya ada satu variabel dan hanya satu. Bentuk umum PLSP dalam X sebagai berikut. AX plus B sama dengan 0, dengan X ini adalah variabel, kemudian A, angka di depan huruf X ini adalah koefisien variabel X, kemudian B ini adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak memuat variabel. Contohnya, X plus 3 sama dengan 5. Ini disebut PLSP karena tandanya sama dengan, ada satu variabel yaitu X, pangkat tertingginya 1. Kemudian P dikurangi 5 sama dengan 5. Ini ada tanda sama dengannya. Ini disebut PLSP dan karena ada satu variabel yaitu P dan pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian 5 dikurangi 2Y sama dengan Y ditambah 3. Ini meskipun Y-nya ada 2, ini masih disebut PLSP karena variabelnya hanya ada satu yaitu variabelnya Y. Kemudian pangkat tertingginya adalah 1. Dan tandanya sama dengan, maka contoh-contoh ini disebut contoh atau bentuk PLSP. Kemudian dalam menentukan penyelesaian PLSP, itu caranya adalah dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, dan bilangan tersebut adalah bilangan bukan 0. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik himpunan penyelesaian dari X dikurangi 7 sama dengan 3. Jawab, kita ingat, ruas kiri harus berisi variabel atau yang ada hurufnya. Kemudian di ruas kanan, kanannya sama dengan, itu harus berisi konstanta atau tidak ada variabelnya. Kita tulis kembali soalnya, X dikurangi 7 sama dengan 3. Nah, ini ruas kiri, kemudian ini ruas kanan. Ini variabel, sudah betul ya, ruas kiri berisi variabel. Kemudian ini konstanta. Nah, seharusnya ini tidak di ruas kiri, kemudian ruas kanan berisi konstanta. Ini konstanta berarti sudah benar ya. Nah, karena ini tadi seharusnya tidak di kiri, berarti ini mau tidak mau harus hilang atau harus bernilai 0. Nah, ini negatif 7. Karena negatif, biar jadi 0, itu kita jumlah dengan angka yang sama, yaitu angka 7. Jadi, X dikurangi 7, negatif 7 ini, biar bernilai 0, kita tambah dengan 7. Jadi, tandanya adalah kebalikannya. Jika negatif berarti ditambah.
Kemudian, karena di sini ditambah 7, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan 7. Jadi ini kedua ruas ditambah 7. Negatif 7 ditambah 7 hasilnya adalah 0, maka saya coret. Kemudian tinggal X sama dengan 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Jadi karena X-nya sama dengan 10, penyelesaiannya adalah 10. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal buka, 10 kurung kurawal tutup. Jadi perbedaannya kalau penyelesaian tulisannya seperti ini, namun kalau himpunan penyelesaian ada tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian kalau grafik himpunan penyelesaian, karena tadi himpunan penyelesaiannya adalah 10, maka kita buat garis bilangan. Ini terserah, kalian bisa mulai dari negatif 2, atau mulai dari 0, itu terserah kalian. Namun, angka 10 ini harus ada di garis bilangan. Ini saya mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai angka 10. Kemudian karena himpunan penyelesaiannya adalah 10, maka 10 ini kita kasih bulatan tebal. Ini bisa pakai bulatan hitam atau bulatan warna apa saja terserah kalian. Contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3 sama dengan 9. Ingat, ruas kiri berisi variabel dan ruas kanan berisi konstanta. 2x ditambah 3 sama dengan 9. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Harus berisi variabel, ini konstanta. Berarti karena ruas kiri harus berisi variabel, konstantanya harus hilang atau bernilai 0. 9 ini di ruas kanan. 9 ini merupakan konstanta, berarti ini sudah betul. Nah, karena plus 3 ini adalah konstanta dan di ruas kiri harus berisi variabel, plus 3 ini mau tidak mau harus bernilai 0. Kita tulis ulang, 2x plus 3. Plus 3 ini positif 3, supaya hilang atau bernilai 0 harus dikurangi 3. Jadi kalau positif, berarti tandanya adalah dikurangi. Angkanya adalah sama, hanya tandanya saja yang berbeda. Jadi kalau positif 3 berarti dikurangi 3. Karena ruas kiri dikurangi 3, maka ini saya tulis 9, kanan juga harus dikurangi 3. Kita harus adil. Jika kiri dikurangi 3, kanan juga harus dikurangi 3. Kemudian 2x kita tulis 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0, karena ini positif, ini negatif, berarti 0, saya coret, tinggal 2x, kemudian 9 dikurangi 3 hasilnya adalah 6. Nah, karena ini masih 2x, ini belum penyelesaian, karena penyelesaian itu harus x sama dengan, ini masih 2x. 2x supaya menjadi x, ini kita bagi dengan angka di depan huruf X. Karena angka di depan huruf X 2, berarti kita bagi dengan 2. Kemudian ruas kiri dibagi 2, ruas kanan, 6 ini juga harus dibagi 2. 2X dibagi 2, 2-nya saya coret menjadi X. Sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi penyelesaiannya adalah 3. Himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal buka, 3 kurung kurawal tutup. Kemudian, untuk grafik himpunan penyelesaian, sama seperti contoh soal yang pertama, kita buat garis bilangan, ini terserah kalian angkanya berapa saja, asal angka 3 atau himpunan penyelesaian 3 ini harus termuat dalam garis bilangan. Karena himpunan penyelesaiannya adalah 3, maka kita buat bulatan tebal di angka 3. Contoh soal yang ketiga, tentukan penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian dari 5x dikurangi 2 sama dengan 4x ditambah 7. Jawab, ini tetap ya, prinsipnya ruas kiri adalah variabel, kemudian ruas kanan adalah konstanta. Ini kita tulis ulang soalnya, kemudian, nah, karena ruas kiri harus berisi variabel, berarti harus bersisa 5x saja di ruas kiri, berarti mau tidak mau negatif 2 ini harus hilang atau bernilai 0. 5x dikurangi 2,
Karena ini tandanya negatif, berarti ditambah 2. Angka ini dan ini harus sama ya. Berarti kalau ini negatif, berarti ditambah 2. Sama dengan 4x plus 7 ditulis ulang. Kemudian karena kiri ditambah 2, maka kanan juga harus ditambah 2. Kemudian 5x kita tulis ulang. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0, maka saya coret. Kemudian 4x tetap. 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Kemudian ini ruas kiri sudah berisi variabel saja, kemudian ruas kanan ini masih ada variabel. Seharusnya di ruas kanan harus berisi konstanta saja, tidak memuat variabel. Nah, mau tidak mau 4x ini harus hilang atau bernilai 0. 5x kita tulis, kemudian sama dengan 4x ditambah 9. Nah, 4x ini bernilai positif. Berarti kalau bernilai positif, jika 4x ini harus hilang, maka kalau positif dikurangi. Angkanya apa? Sama dengan yang ini, yaitu 4x. Jadi kalau di sini positif, maka dikurangi 4x. Karena yang kanan dikurangi 4x, yang kiri juga harus dikurangi dengan 4x. 5x dikurangi 4x, hasilnya adalah 1x. 1x itu kita tulis dengan x. Kemudian 4x kita operasikan dengan negatif 4x. 4x dikurangi 4x hasilnya adalah 0, maka saya coret atau habis. Kemudian tinggal angka 9. Jadi penyelesaiannya adalah 9. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal buka, angka 9, kemudian kurung kurawal tutup. Untuk grafik himpunan penyelesaian, kita sama dengan yang tadi, yaitu dengan membuat garis bilangan. Ini terserah kalian mulai dari angka berapa, asal himpunan penyelesaian angka 9 ini harus termuat dalam garis bilangan. Kita buat garis bilangan, saya mulai dengan angka negatif 1 sampai angka 9. Kemudian, di angka 9, karena ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan yang tadi, maka di angka 9 saya buat bulatan tebal. Ini adalah grafik himpunan penyelesaian dari contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang keempat, tentukan penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian dari 5x dikurangi 12 sama dengan 2 kali x ditambah 6. Jawab, ini tetap ruas kiri adalah variabel, ruas kanan adalah konstanta. Kita tulis ulang soalnya, kemudian ini tetap, karena ini dikali, maka 2 dikali x, ini tandanya yang ungu, 2 dikali x, 2x, tandanya ditambah, 2 dikali 6, 12. Kemudian, ini kita lihat ruas kiri, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ini variabel sudah di ruas kiri, sudah tepat. Kemudian negatif 12, ini bukan variabel. Maka tidak boleh di ruas kiri, maka negatif 12 ini mau tidak mau harus hilang. Kita tulis ulang, 5x dikurangi 12. Nah, negatif 12 ini supaya bernilai 0 atau hilang, karena tandanya negatif, maka ditambah. Ditambah berapa? Angkanya sama, berarti ditambah 12. Ini tetap 2x ditambah 12, karena di ruas kiri ditambah 12, maka ruas kanan juga ditambah 12. Kemudian 5x tetap, negatif 12 ditambah 12, hasilnya adalah 0, maka saya coret, ini berarti habis. Kemudian 2x tetap, 12 ditambah 12, hasilnya adalah 24, tandanya adalah positif. Kemudian, ini ruas kiri, berisi variabel sudah tepat, ruas kanan, ini masih ada variabel. Nah, seharusnya kan variabel itu ada di ruas kiri, berarti ini salah tempat. Berarti ini harus hilang. Kemudian 24 sudah tepat karena di ruas kanan berisi konstanta. Jadi mau tidak mau 2x ini harus hilang atau bernilai 0. 5x saya tulis, ini dikosongi sama dengan 2x ditambah 24. Nah, 2x ini supaya hilang atau bernilai 0, karena tandanya positif, maka
dikurangi berapa? 2x. 2x, jadi supaya hilang berarti dikurangi 2x. Karena ruas kanan dikurangi 2x, maka ruas kiri juga harus dikurangi dengan 2x. 5x dikurangi 2x, hasilnya adalah 3x. 2x kita operasikan dengan negatif 2x. Nah, ini jika dikurangkan hasilnya adalah 0 atau hilang, maka saya coret. Kemudian tinggal 24. Nah, ini belum berbentuk X sama dengan, jadi ini bukan penyelesaian. Masih ada tahap selanjutnya. Karena 3X, maka harus dibagi dengan 3. Jadi angka di sini dengan angka yang di sini sama. Dibagi 3 supaya tinggal X. Sama dengan karena di sini dibagi 3, maka 24 atau ruas kanan juga harus dibagi 3. Ini saya coret, tinggal X. Sama dengan 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Jadi penyelesaiannya adalah 8. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal buka 8, kurung kurawal tutup. Kemudian untuk grafik himpunan penyelesaiannya sama caranya dengan soal-soal sebelumnya. Kita buat garis bilangan. Kemudian karena 8 adalah himpunan penyelesaian dari soal yang keempat, maka 8 ini harus ada pada garis bilangan. Ini saya mulai dengan negatif 1, saya akhiri dengan angka 10, kemudian karena himpunan penyelesaiannya adalah 8, maka saya kasih bulatan tebal di angka 8. Ini adalah grafik himpunan penyelesaian dari persamaan contoh soal yang keempat. Contoh soal yang terakhir, tentukan penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian dari 3 kali X dikurangi 2 sama dengan 4 kali 2X ditambah 1. Ingat, ruas kiri variabel, ruas kanan adalah konstanta. Ini caranya sama dengan contoh soal yang sebelumnya. Kita kali dulu 3 kali X, 3X. Tandanya dikurangi, 3 dikali 2, 6. Sama dengan 4 dikali 2X, 8X. Tandanya ditambah. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Ruas kiri harus berisi variabel. Kita eksekusi yang ruas kiri dulu. Ini variabel berarti benar. Kemudian, nah ini kok muncul konstanta berarti negatif 6 ini mau tidak mau harus hilang karena ruas kiri harusnya berisi variabel. Kemudian, saya tulis ulang soalnya 3X dikurangi 6. Saya kasih jeda 8X ditambah 4. Nah, ini negatif 6 kan harus hilang. Karena tandanya negatif berarti ditambah. Ditambah berapa? Angkanya sama berarti ditambah 6. Karena kalau negatif ditambah. Ingat, angka di sini dan di sini harus sama, cuma beda tanda saja. Sama dengan 8X ditambah 4. Karena ruas kiri ditambah 6, maka ruas kanan juga harus ditambah 6. 3X tetap. Negatif 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0 atau habis, maka saya coret. Kemudian 8X tetap. Konstantanya ada 2, berarti kita operasikan. 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10, positif 10. Kemudian ini ruas kiri variabel sudah tepat. Nah, ini ruas kanan masih ada variabel. Nah, karena ruas kanan harus berisi konstanta atau tidak ada variabel, tidak ada hurufnya, berarti yang ada hurufnya atau yang ada variabelnya ini mau tidak mau juga harus hilang. Jadi, yang pertama kita eksekusi adalah ruas kiri, kemudian yang kedua yang dieksekusi adalah ruas kanan. Ini kita tulis tetap, ini kita beri ruang, sama dengan 8X ditambah 10 tetap. Nah, 8X ini mau tidak mau kan harus hilang atau habis. Ini tandanya adalah positif, maka tandanya adalah dikurangi. Dikurangi berapa? Angka yang sama, yaitu 8X. Karena ruas kanan dikurangi dengan 8X, maka ruas kiri juga harus dikurangi dengan 8X. 3X dikurangi 8X, hasilnya adalah negatif 5X. Kemudian 8X, ini kita operasikan dengan negatif 8X. Saya coret
Karena 8x dikurangi 8x adalah 0 atau habis, maka saya coret. Kemudian tinggal positif 10. Ini saya tulis 10. Nah, karena ini masih negatif 5x, belum x sama dengan, maka negatif 5x kita bagi dengan angka di depan huruf x, yaitu dibagi dengan negatif 5. Jadi angka di sini dan di sini harus sama, ingat ya. Kemudian sama dengan, karena di ruas kiri dibagi negatif 5, maka ruas kanan atau 10 ini juga harus dibagi dengan negatif 5. Negatif 5 dibagi negatif 5, saya coret karena hasilnya 1, kemudian 1 dikali x, x sama dengan 10 dibagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2. Himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal buka, negatif 2, kurung kurawal tutup. Kemudian untuk grafik himpunan penyelesaiannya, jadi yang perlu kamu lihat adalah himpunan penyelesaiannya negatif 2, berarti negatif 2 nanti harus termuat dalam garis bilangan. Jangan sampai himpunan penyelesaiannya itu malah angkanya tidak ada pada garis bilangan. Karena ini negatif 2, maka ini terserah kalian mulai dengan negatif 5 sampai 5, terserah kalian. Ini saya mulai dengan negatif 2, kemudian saya akhiri sampai angka 9. Karena negatif 2 adalah penyelesaian dari soal yang kelima, atau himpunan penyelesaian dari soal yang kelima tadi, berarti negatif 2 ini saya kasih bulatan penuh. Maka grafik ini merupakan grafik himpunan penyelesaian dari soal nomor 5. Ingat, jadi kalau grafik penyelesaian itu harus dikasih bulatan penuh pada angka yang merupakan himpunan penyelesaian dari soal yang dimaksud. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, agar dapat membantu teman-teman kalian untuk belajar dengan lebih mudah dan tentu lebih menyenangkan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.